Halo, perkenalkan. Nama saya Dea. Nama saya Rizal. Nama saya Nuha. Oke, halo semuanya. Halo. Di sini kita mau bahas tentang kesetaraan hak, yaitu di sini kita mau bahas tentang kesetaraan hak dalam berkomunikasi, khususnya dalam penggunaan bahasa isyarat. Nah, kalian tahu nggak sih bahasa isyarat itu apa? Tahu dong, bahasa isyarat itu bahasa utama yang digunakan sama teman-teman tuli yang terdiri dari gerakan tangan dan ekspresi wajah dalam pola pengaplikasiannya. Nah, menurut aku tentang kesetaraan tadi, harusnya teman dengar dan teman tuli itu nggak ada lagi kesenjangan ya. Teman tuli juga harusnya mempunyai hak yang sama dalam mendapat informasi, berkomunikasi, dan mengutarakan pendapat. Makanya kita tuh belajar isyarat itu, bahasa isyarat itu penting. Iya, tapi kayaknya masih banyak gak sih orang-orang yang kurang aware sama masalah ini? Betul. Iya sih, tapi akhir-akhir ini juga mulai banyak loh yang mulai aware. Betul tuh. Seperti sekarang seperti sekarang kayak adalah aplikasi kayak Hirmi gitu, namanya aplikasi Hirmi. Jadi aplikasi Hirmi itu kayak aplikasi kayak buat belajar gitu, belajar bahasa isyarat. Jadi di aplikasi Hirmi itu ada kayak animasi 3D gitu. Jadi kayak meragain gitu gimana cara contohnya bahasa isyarat gini. Oh, jadi lebih gampang ya belajarnya ya. Iya. Kayaknya gara-gara itu tadi kayak banyak akses untuk kita belajar, jadi anak-anak muda juga udah mulai tertarik nih sama bahasa isyarat. Udah banyak juga konten-konten di media sosial yang biasanya aku suka lihat kayak di TikTok, di Instagram juga lumayan. Nah, sekarang juga pun kayak banyak kayak di kafe-kafe yang kayak mempekerjakan teman tuli gitu loh. Kayak aku jadi wah kayak seneng gitu. Bagus ya itu, jadi menurut aku emang harusnya gak ada diskriminasi gitu dalam dunia kerja buat teman-teman tuli juga. Mereka juga harusnya tuh dapat hak yang sama dalam kemudahan akses mencari pekerjaan. Bener banget nih. Terus dengar-dengar nih di kampus kita juga ada yang buka kelas bahasa isyarat nih. Oh iya? Iya, kemarin aku lihat itu di Instagram, tapi kayaknya itu terbatas deh. Sayang banget ya. Sayang banget ya terbatas. Tapi kalau ada kelas lagi kalian bakal tertarik gak buat ikut? Pastinya tertarik banget dong. Malah menurut aku harusnya di jenjang kayak di ranah pendidikan formal tuh kita juga belajar bahasa isyarat. Setuju. Apalagi kita sebagai mahasiswa FIB nih yang kayak belajar bahasa sastra sesuai yang diminatinya, kayak tentu belum gimana ya, kayak biar afdol lagi nih. Jadi harusnya kita juga punya akses untuk belajar bahasa isyarat dong. Iya, benar banget. Aku tuh pertama kali tertarik buat belajar bahasa isyarat waktu nonton drama Jepang yang judulnya tuh First Love. Oh iya. Jadi di situ tuh ada kayak adik dari pemeran utama laki-laki, dia tuh tuli. Jadi beberapa karakter dalam drama itu tuh berkomunikasi pakai bahasa isyarat. Aku juga tahu tuh soalnya aku nonton. Iya. Teman-teman jangan lupa nonton juga ya. Itu Bagus. benar-benar bagus. Nonton guys. Rekomendasi. Iya. Terus kayak menurut kalian apa nih alasan kayak orang-orang tuh minat gitu ya, kurang minat gitu dalam kayak belajar bahasa isyarat ini? Kalau menurut aku sendiri ya, orang-orang tuh mungkin bingung harus mulai dari mana. Karena pertama, jujur aja aku juga bingung kayak harusnya belajar di mana ya awalnya gitu. Terus aksesnya juga kayak dulu aku nggak tahu tuh ada aplikasi atau gini-gini. Sekarang untungnya udah mulai banyak ya, jadi kayak mungkin emang masih bingung aja mulai dari mana. Oh iya, terus kayak banyak juga stereotip yang bilang kalau bahasa isyarat itu susah ya. Iya betul. Terus kayak belum lagi bahasa isyarat itu kan ada dua ya kalau di Indonesia tuh. Kayak ada Sibi sama Bisindo. Kalian tahu nggak apa bedanya? Aku tahu. Jadi SIBI itu singkatan dari Sistem Isyarat Bahasa Indonesia yang dibikin sama orang dengar dari instansi pemerintahan. Biasanya itu dipakai di SLB gitu. Nah, sedangkan kalau Bisindo itu bahasa isyarat Indonesia yang berkembang secara alami di antara komunitas teman-teman tuli. Jadi Bisindo ini lebih sering lah dipakai buat percakapan sehari-hari gitu, dan tiap daerah tuh biasanya beda-beda Bisindonya. Oh iya, kan sekarang juga udah ada aplikasi yang mendukung buat belajar nih. Kayak tadi aplikasi Hirmi, aku juga punya. Terus juga di TikTok udah mulai konten-konten kayak memperkenalkan bahasa isyarat, walaupun video pendek-pendek tapi itu kayak sangat informatif. Apalagi buat aku yang kayak sukanya nonton video pendek-pendek doang. Gitu. Ya, itu menarik banget sih. Jadi sekarang kita kayak lebih mudah mengakses buat belajar bahasa isyarat. Betul. Terus kan sekarang yang buka kelas bahasa isyarat pun nggak cuma di lingkup
pendidikan formal gitu. Sekarang ada yang kayak di pendidikan non formal pun kayak buka kelas bahasa isyarat, kayak seperti kelas bahasa isyarat yang dibuka oleh Rumah Setara. Keren ya. Keren banget. Jadi udah nggak ada lagi nih alasan kita buat nggak belajar Iya. bahasa isyarat. Iya, nah menurut aku kita pun sebagai generasi Z itu harus bisa bahasa isyarat demi terwujudnya kesetaraan hak berkomunikasi antara teman dengar dan teman tuli. Benar. Terima Terima kasih, sampai jumpa. Dadah.